Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirsa Aryani dengan NIM 24070160054. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan terkait Islamisasi ilmu versus integritas ilmu dalam Unity of Science. Nah, nantinya ini tuh berkaitan dengan Wahdatul Ulum atau kesatuan ilmu. Baik, masuk yang pertama yaitu apa itu ilmu? Seperti yang kita tahu, kita sudah belajar dari kecil banyak ilmu yang sudah kita dapat, misalkan di sekolah seperti ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, juga masih banyak ilmu lain yang tidak berjudulkan ilmu. Kenapa demikian? Karena menurut seorang tokoh, yaitu beliau Syed M. Naqib Al-Atas atau lebih sering dipanggil Al-Atas, beliau menyampaikan bahwa ilmu merupakan makna yang datang kepada jiwa secara bersamaan dengan datangnya jiwa kepada makna dan menghasilkan hasrat serta kehendak diri. Nah, ilmu itu biasanya tidak datang dengan sendirinya, karena ketika seseorang ingin tahu terkait sesuatu atau ada pertanyaan di kepalanya, maka nantinya dia akan mencari jawaban. Nah, ketika orang mendapatkan jawaban, maka dia akan mendapatkan sebuah makna. Jadi ketika jiwa dan makna bertemu, itu mereka ada hasrat dan kehendak diri untuk mengetahui bagaimana sesuatu bisa terjadi. Itulah yang disebut dengan ilmu. Nah, kemudian jika fokus kepada islamisasi ilmu, yakni proses pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, serta paham sekuler yang mengontrol nalar dan bahasa manusia. Kenapa demikian? Karena semakin berkembangnya zaman, semakin pesatnya teknologi saat ini, dan betapa globalisasi begitu besar pengaruhnya, banyak sekali ilmu pengetahuan itu sudah keluar jalur dari Islam. Banyak ilmu yang terlalu fokus pada diri manusia dan melupakan makna utama dari ilmu sendiri, yakni makna terhadap jiwa. Padahal ilmu itu sendiri datangnya tidak hanya dari manusia, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sudah tahu bersama ya, dengan wahyu Al-Qur'an, hadis, dan masih banyak sumber ilmu yang lain. Kemudian, bagaimana sih proses islamisasi ilmu? Nah, proses yang pertama dengan pembebasan rohani. Pembebasan rohani itu apa? Jadi, manusia ini pada dasarnya merupakan ciptaan Allah dan akan kembali pada Allah. Maka sesungguhnya pada dasarnya manusia memiliki fitrah. Jadi, fitrah manusia ini selalu menuju kepada kebaikan. Nah, ilmu seharusnya tetap pada fitrah tersebut. Nah, tapi seperti pembahasan sebelumnya, kebanyakan ilmu itu semakin jauh dari rohani. Maka dari itu, islamisasi ilmu proses pertamanya memerlukan pembebasan rohaniah. Kemudian yang kedua ada penyusian ilmu atau dewesternisasi, yaitu penyaringan ilmu dari budaya barat, di mana mungkin kita sebagai mahasiswa psikologi sering menemukan teori barat seperti psikoanalisis atau mungkin dari behavioristik. Nah, itu masih berfokus pada praktek yang fokus pada manusia saja, tapi terkadang lupa ada figur lain seperti Allah Subhanahu wa taala dan juga lingkungan begitu ya. Lingkungan Islam yang sudah kita miliki dari kecil. Kemudian nomor 3 ada islamisasi pengetahuan. Caranya bagaimana? Islamisasi bisa dengan menggabungkan atau mencantumkan ayat Islam yang berhubungan dengan ilmu tersebut. Nah, yang keempat ada restrukturisasi epistemologi. Nah, biasanya ini
merujuk pada dasar dari ilmu itu sendiri, di mana dari epistemologinya itu diutamakan pada keislaman. Tujuannya apa? Islamisasi ilmu untuk mengembalikan ilmu ke dalam kerangka worldview atau pandangan hidup Islam. Jadi, Islamisasi ilmu itu hampir secara keseluruhan ilmu itu dibuat menjadi Islami. Jadi ilmu yang awalnya sekuler, pandangannya bebas, pandangannya masih liberal, dijadikan Islami dan membentuk manusia yang beradab, mengembalikan ilmu kepada fitrahnya, serta sebagai bentuk perlindungan akidah, supaya kita tetap berada di jalan yang sudah Allah bentuk untuk kita. Jadi, ketika ilmu diislamisasi, maka ilmu itu akan tersaring sepenuhnya. Jadi, untuk komponen-komponen serta aspek-aspek yang di luar Islam itu akan dihapuskan. Yang kedua, integrasi ilmu. Apa sih perbedaannya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita perlu tahu dulu apa itu integrasi ilmu. Pengertiannya yaitu integrasi merupakan paradigma yang menyatukan, memadukan, atau menghubungkan ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu pengetahuan umum. Bedanya, jika islamisasi itu hanya memfokuskan ilmu untuk diislamisasi, di sini integrasi lebih berfokus pada penghubungan ilmu dengan ilmu Islam dengan ilmu umum. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk menyatukan sains dan agama secara holistik atau secara menyeluruh dan komprehensif begitu untuk menghilangkan dikotomi atau pemisahan ilmu. Jadi pandangan ini biasanya mereka memilih untuk tidak memisahkan, di mana kalau islamisasi itu kan memisahkan begitu ya. Nah, ketika dua ilmu bertemu, maka garis tengahnya itu disebut integrasi, sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif untuk mendekatkan diri kepada Allah, membangun peradaban yang lebih maju, serta menciptakan kemaslahatan dunia dan akhirat. Nah, berikutnya, ini ada perbedaan utama dari islamisasi ilmu dan integrasi ilmu. Dari fiturnya sendiri, yang pertama ada metode. Untuk metode dari islamisasi ilmu, itu benar-benar menyaring dan menanamkan nilai Islam ke ilmu sekuler. Jadi, lebih banyak Islamnya daripada nilai umumnya. Islamnya lebih diutamakan. Bedanya dengan integrasi ilmu, metodenya lebih memadukan, menghubungkan, dan mempertemukan dua disiplin ilmu. Jadi, di antara kedua ilmu tersebut tidak ada yang mendominasi, keduanya cenderung seimbang dan membentuk pengetahuan yang lebih luas. Nah, fitur yang kedua ada pandangan terhadap sains barat. Kalau islamisasi merasa ilmu barat atau unsur sekuler itu perlu disucikan. Sedangkan kalau integrasi ilmu, mereka mengambil manfaatnya dan didialogkan dengan wahyu. Didialogkan itu keduanya dipertemukan. Dan mereka ini, bagaimana sih keterkaitannya? Apa sih kurangnya? Bagaimana kelebihannya? Bagaimana menurut pandangan Islam? Bagaimana menurut pandangan umum? Itu dipertemukan. Kemudian fitur yang ketiga yaitu ada pusat fokusnya. Untuk islamisasi ilmu, pusat fokusnya terdapat di pembebasan dari nilai-nilai asing. Jadi pembebasan nilai-nilai asing ini merujuk pada nilai-nilai asing yang seperti animisme, dinamisme, juga sekuler, barat, westernisasi, begitu ya. Nah, untuk integrasi ilmu, pusat fokusnya adalah kesatuan ilmu atau wahdatul ulum, begitu. Lalu untuk fitur yang terakhir itu ada arah, di mana arah dari islamisasi ilmu adalah bottom up atau dari bawah ke atas. Jadi, dari konsep ke nilai, maksudnya
dari bawah ke atas. Ilmu yang masih kecil itu diangkat ke atas, nilainya seperti apa. Dari konsep yang masih kecil kemudian ditarik ke nilai-nilainya. Kemudian ada integrasi ilmu, yakni arahnya twin track atau dua jalur berdampingan. Nah, jadi dari kedua ini sudah terlihat ya, kalau islamisasi ilmu lebih menyempit. Jadi ketika ada islamisasi, maka ilmu yang masih bersifat sekuler itu dipersempit menjadi Islam atau Islami. Kemudian untuk integrasi ilmu itu twin track, jalurnya berdampingan. Jadi mereka bersebelahan dan tidak saling menyenggol. Keduanya berjalan secara sejajar dan seimbang. Kemudian masuk ke Unity of Science. Unity of Science ini merupakan gagasan dari Uin Walisongo seperti yang sudah kita ketahui bersama. Nah, Unity of Science ini merupakan bentuk dari integrasi ilmu karena keduanya tidak saling memisahkan ilmu agama dengan ilmu umum. Nah, dalam konteks pengembangan ilmu psikologi, Unity of Science ini berfokus pada integrasi antara ilmu psikologi modern dengan nilai-nilai spiritual, agama, dan kearifan lokal untuk menciptakan pemahaman manusia yang lebih utuh. Nah, seperti biasanya kan kalau ada orang presentasi pada akhir ayat atau akhir presentasi dicantumkan ayat. Nah, begitulah bentuk integrasi. Jadi, dari ilmu psikologi umum yang kita pelajari, lalu kita diberikan bagaimana ayat-ayat Allah itu melengkapi ilmu tersebut. Karena memang pada dasarnya segala ilmu itu bersumber dari Allah, maka kita sebagai mahasiswa psikologi perlu tahu bagaimana pandangannya dalam sudut Islam, bagaimana Islam memandang ilmu umum tersebut. Sehingga kita bisa lebih paham secara mendalam dan tidak hanya tahu dari satu sisi saja. Nah, bagaimana strategi utama dari implementasi Unity of Science? Yang pertama ada spiritualisasi ilmu modern atau ilmu umum dengan cara mengintegrasikan psikologi dengan nilai spiritual dan wahyu, terutama dalam memahami psikologi manusia secara utuh. Jadi tidak hanya secara jasmani tetapi juga rohani. Nah, ini sudah diimplementasikan dengan cara kita biasanya mencantumkan ayat Al-Quran gitu ya. Nah, yang kedua dengan cara dialogis dan pendekatan eksistensial, di mana strategi ini memfokuskan pada keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, serta menghargai prinsip demokrasi. Jadi, kita sebagai manusia tetap memiliki kuasa atau kendali penuh atas apa yang kita lakukan dan bertanggung jawab serta dengan prinsip demokrasi. Jadi, kita bisa saling terbuka tentang ilmu tersebut. Lalu yang ketiga, ada dengan strategi model psikologi lingkungan atau ekopsikologi. Nah, strategi ini dikembangkan dengan menyeimbangkan hubungan antara manusia, alam, serta Tuhan. Karena kita tahu sendiri bahwa manusia tidak pernah lepas dari yang namanya lingkungan. Lingkungan kita, yaitu ada lingkungan sosial dan lingkungan alam. Jika kebanyakan teori dari psikologi barat itu memandang dari hubungan antar manusia atau sosial, maka supaya lebih menyeluruh ada pandangan alamnya, serta ini yang paling membedakan yaitu pandangan Tuhan. Kemudian yang terakhir ada integrasi tematik atau epistemologis dengan penelitian psikologi didasarkan pada perpaduan konstruksi epistemologi ilmuwan muslim klasik dengan psikologi modern. Nah, biasanya pandangan-pandangan ini misalkan dihubungkan pada pendapat misalkan Ibnu Sina, yaitu bapak kedokteran dari berabad-abad yang lalu. Mereka ini juga sudah menemukan banyak sekali teori tentang psikologi. Jadi dikaitkan dengan ilmu psikologi modern yang baru tumbuh akhir-akhir ini. Dan ini melibatkan analisis teologi, logika, serta sains. Jadi ilmu ini tidak hanya
diislamisasi saja, tetapi juga ada proses akademis di situ. Menuju yang terakhir, ini dia Unity of Science atau UOS untuk pembahasan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Ini merupakan surat Fussilat ayat 53 dengan arti, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Nah, jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa sesungguhnya segala ilmu itu berpusat kepada Allah. Karena Allah ini sudah menunjukkan bagaimana kebenaran itu sendiri melewati Al-Quran yang kemudian disalurkan kepada kita semua manusia dari langit untuk menunjukkan bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah ada di mana-mana. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.